Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang saham Goto, saham yang cukup populer dan banyak ditanyakan kepada Kanala. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, juga bisa ikuti webinar Borong Cuan Saham Dividen Interim 2023. Webinarnya akan diadakan pada Sabtu 26 Agustus 2023 mendatang. Untuk info pendaftaran bisa cek di deskripsi ya. Buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti kursus online dari Kanala. Saat ini Kanala menyediakan beberapa kursus online seperti investasi saham A sampai Z, kemudian juga investasi dan cuan saham Amerika, dan juga ada kursus online menyusun portofolio dan banjir dividen. Nah, dengan mengikuti kursus online ini, kamu akan mendapatkan banyak materi dan juga video tutorial, serta ada kesempatan untuk tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran bisa cek Instagram Kanala ID atau klik link di deskripsi video ini ya. Tentang saham Goto, ini sering ditanyakan kepada Kanala. Banyak penonton YouTube Kanala yang bertanya, bagaimana pendapat Kanala tentang Goto dan bagaimana apakah saham ini masih bisa untuk investasi. Goto ini merupakan sebuah perusahaan yang merupakan gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Termasuk mereka juga punya lini bisnis yang namanya Goto Financial. Nah, Goto ini digadang-gadang merupakan pemilik ekosistem digital terbesar di Indonesia. Kalau kita lihat ada beberapa pilarnya, yaitu Gojek, Goto Financial, Tokopedia, dan juga Goto Logistik kalau kita lihat di sini ya. Dan dari segi jumlah pemegang saham, Goto ini pemegang sahamnya tergolong sangat banyak. Karena investor individu aja ada lebih dari 300.000 orang yang pegang saham Goto. Belum ditambah dengan investor institusi seperti kalau kita lihat ada bank, dana pensiun, dan banyak lagi. Nah, bagaimana dari sisi fundamentalnya saham Goto? Kalau kita lihat, kinerja Goto ini masih konsisten rugi dari tahun ke tahun. Bahkan di 2022, kerugiannya mencapai lebih dari 39 triliun. Kalau kita akumulasi dengan 5 tahun ke belakang saja, ini nilainya bahkan bisa mencapai mungkin 100 triliunan ya untuk total akumulasi kerugiannya. Dan kalau kita lihat dari segi posisi ekuitas dan liabilitasnya, total ekuitas Goto itu mencapai 122,72 triliun pada tahun 2022. Untuk tingkat liabilitasnya ada di level sekitar 16,4 triliun. Kalau dilihat sekilas, debt to equity ratio-nya tergolong sangat kecil ya, hanya sekitar 16%-an mungkin. Tapi yang membuat Kanala concern adalah akumulasi kerugian Goto itu sangat besar. Kalau kita lihat di sini, di laporan keuangan mereka, akumulasi kerugian mereka itu sudah mencapai lebih dari 125 triliun. Jadi sepanjang bisnis ini beroperasi, mereka itu membukukan kerugian yang kalau ditotal lebih dari 100 triliun. Tentu kalau kita compare dengan modalnya yang tadi ada di 122, ruginya itu malah lebih besar tentunya. Jadi konsisten rugi perusahaan ini. Nah, bagaimana dengan kinerja terbarunya di kuartal 2 2023? Kalau kita lihat, mereka berhasil membukukan pendapatan 6,8 triliun. Ini memang tumbuh signifikan dibandingkan 3,3 triliun pada semester 1 2022 lalu. Namun yang membuat Kanala juga tidak tertarik adalah dari segi struktur biayanya ini masih tergolong sangat besar. Bahkan pendapatan Goto itu kira-kira hanya setengah dari jumlah biaya yang mereka harus keluarkan. Akibatnya apa? Rugi usaha mereka itu masih cukup besar. Walaupun memang turun signifikan kalau teman-teman lihat di sini ya. Rugi usahanya sekarang 6,1 triliunan. Tapi kalau kita lihat rugi periode berjalan itu mencapai 7,2 triliun dan memang turun signifikan dari 14,1 T pada semester 1 2022. Nah, yang membuat Kanala kurang cocok dengan saham semacam ini adalah kalau kita lihat di sini, beban-beban mereka itu masih tergolong besar. Nilainya masih mencapai 12,9 T. Rinciannya kita bisa lihat ada gaji dan imbalan karyawan, ada insentif pelanggan, dan sebagainya di situ bisa dilihat. Nah, singkatnya, pada kuartal 2 2023, kerugian Goto itu mencapai 3,3 T. Kalau kita tambah dengan kerugian pada Q1, nilainya lebih dari 7 T untuk satu semester. Kalau kita setahunkan, mungkin nanti ruginya masih bisa mencapai 10 T atau lebih. Jadi secara kinerja, menurut Kanala sama sekali belum ada yang menarik dari Goto tentunya. Tapi ada juga yang mungkin bertanya, saham ini sepertinya undervalue karena PBV-nya hanya 0,83. Karena kita lihat tadi ya equity-nya bahkan di atas 100 triliun ya. Namun apakah memang betul-betul undervalue kalau kita lihat dari PBV? Nah, ini menarik untuk kita bedah. Kalau kita lihat, komponen aset tidak lancar dari Goto itu mayoritas berupa goodwill yang nilainya 82,8 triliun. Goodwill-nya ini dihasilkan kemungkinan dari proses merger antara Gojek dan Tokopedia, yang mana selisih nilai dalam merger tersebut dianggap sebagai goodwill di laporan keuangannya Goto. Jadi, dari nilai 100 triliun lebih, itu 82,8 T-nya itu berupa goodwill-nya ini.
untuk kas, Goto itu punya sekitar 25,4 triliun. Nah, kalau misalkan ditanya berapa harga yang Goto yang menarik menurut Kanala, ini perhitungan kalau menurut Kanala. Kita bagi saja jumlah kas mereka dengan jumlah lembar saham. Nanti akan ketemu nilai sekitar 21,5 rupiah, ya kita bulatkan 22 rupiah. Menurut Kanala, itulah harga yang baru cukup menarik untuk saham Goto ini. Jadi kita ambil kasnya saja dan kita bagi dengan jumlah lembar saham. Walaupun nanti EBITDA-nya bisa positif di akhir tahun, dengan struktur pendapatan dan beban seperti saat ini, menurut Kanala masih sangat jauh perusahaan ini bisa menghasilkan profit. Dan kita pun harus menunggu dan bertanya-tanya kapan revenue Goto itu bisa lebih besar daripada cost-nya mereka. Namun itu dari sisi fundamental. Kalau dari sisi trading, dengan melihat jumlah pemegang saham yang cukup banyak dan juga investor institusi yang banyak juga tanda kutip bermain di saham ini, bisa jadi ada potensi trading yang menarik sebenarnya. Tapi kalau murni untuk fundamental dan investasi long term, menurut Kanala sampai sekarang masih belum tertarik dengan saham Goto. Kecuali harganya tadi bisa mencapai level sekitar 20 atau ya 30 rupiah per lembar sahamnya. Untuk saham-saham teknologi, menurut Kanala lebih baik beli saham di US karena secara kualitas, fundamental, dan bisnis itu jauh lebih besar dan jauh lebih menarik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.